Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genius, sudah siap belajar ya hari ini? Di video ini nanti kita akan belajar tentang quantifying determiners, materi bahasa Inggris untuk kelas 8 SMP. Simak video ini sampai akhir ya. Video ini dipersembahkan oleh Genius Study Club, les anak SD dan SMP. Oke, sebelum kita membahas quantifying determiners tersebut, kita harus mengetahui tentang countable dan uncountable noun terlebih dahulu. Nah, kakak sudah pernah membahas itu di video sebelumnya. Untuk Sobat Genius yang belum paham tentang countable dan uncountable noun, bisa simak videonya ya. Setelah mengetahui perbedaan countable dan uncountable, kita akan lebih mudah dalam mempelajari quantifying determiners. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud quantifying determiners itu? Langsung saja, mari kita pelajari bersama-sama. Quantifying determiners adalah kata sandang yang diletakkan sebelum kata benda untuk menentukan jumlah suatu benda tersebut. Kemudian, macam-macam dari quantifying determiners antara lain. Ada many, much, a lot of, kemudian a few, a little, dan ada some, kemudian any. Nah, kita akan mulai membahas dari many, much, dan a lot of. Jadi, many, much, dan a lot of itu artinya banyak. Ketiganya selalu diikuti plural noun atau kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. Nah, walaupun ketiganya sama-sama digunakan untuk penyebutan kata benda jamak, namun many, much, dan a lot of juga memiliki perbedaan loh. Nah, berikut perbedaannya. Yang pertama akan kita bahas adalah many. Many selalu diikuti kata benda yang bisa dihitung atau countable noun. Contohnya, I have many books. Kemudian, there are many tables in this room. Nah, jadi books atau buku dan juga tables atau meja itu termasuk countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Lalu yang kedua di sini ada much. Nah, berbeda dengan many, much itu pasti selalu diikuti uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, we don't have much time. Kita tidak punya banyak waktu. Time termasuk jenis uncountable noun sehingga harus menggunakan much. Kemudian contoh yang kedua, you put too much salt in this soup. Kamu memberikan garam terlalu banyak di sup ini. Nah, salt atau garam itu juga termasuk uncountable noun. Jadi harus menggunakan awalan much. Lalu yang ketiga ada a lot of. Nah, untuk a lot of ini bisa diikuti countable maupun uncountable noun. Jadi bisa dibilang kalau a lot of ini adalah kata yang aman jika kita ingin menggunakan many ataupun much. Contohnya, there are a lot of pictures on the wall. Ada banyak lukisan di dinding itu. Picture termasuk jenis countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Lalu contoh yang kedua, we have a lot of milk in the refrigerator. Kita mempunyai persediaan susu yang banyak di dalam kulkas. Nah, milk di sini termasuk uncountable noun. Jadi keduanya bisa menggunakan a lot of. Itu ya Sobat Genius. Jadi kalau tidak mau membedakan countable uncountable, kita bisa menggunakan a lot of. Karena a lot of bisa digunakan untuk keduanya. Gimana Sobat Genius? Bisa ya memahami perbedaan many, much, dan a lot of? Nah, sekarang kita akan lanjut membahas penggunaan a few dan a little.
a few dan a little itu artinya sedikit. Walaupun artinya sedikit, a few dan a little tetap diikuti kata benda yang jumlahnya banyak. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, yaitu a few. A few selalu diikuti countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Contohnya, there are a few customers at the restaurant. Ada sedikit pembeli di restoran itu. Lalu, contoh yang kedua, I have a few bags and I love them. Aku mempunyai sedikit tas dan aku sangat menyukai tas-tas tersebut. Nah, di sini customers dan juga bags termasuk kata benda yang bisa dihitung atau countable noun, sehingga menggunakan a few. Kemudian yang kedua, kita akan membahas a little. A little selalu diikuti uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya di sini, I like a little sugar in my tea. Aku suka sedikit gula di tehku. Kemudian contoh yang kedua, we just have a little time to finish this homework. Kita hanya punya sedikit waktu untuk menyelesaikan tugas ini. Nah, perhatikan kata sugar dan juga time. Jadi, kedua kata tersebut merupakan kata yang tidak bisa dihitung atau masuk jenis uncountable noun, sehingga menggunakan a little. Lalu, determiner terakhir yang akan kita bahas adalah some dan juga any. Yang pertama, some. Some artinya beberapa. Bisa diikuti countable maupun uncountable noun yang jumlahnya banyak ya. Nah, untuk some ini biasanya digunakan untuk kalimat positif. Contohnya, I have some kittens. Saya mempunyai beberapa anak kucing. Lalu, there are some coffee. Ada beberapa kopi. Lalu yang kedua, any. Nah, sama seperti some, any juga bisa diikuti countable maupun uncountable noun. Namun, any biasanya digunakan dalam kalimat negatif dan juga kalimat tanya. Contohnya, she doesn't have any books. Dia tidak mempunyai buku apapun. Kemudian, do you have any money? Apakah kamu mempunyai uang? Nah, itu tadi pembahasan tentang quantifying determiners. Gimana? Sudah paham? Atau ada yang belum paham? Tenang, kita akan mencoba mengerjakan latihan soal supaya lebih jelas. Perhatikan ya. Nah, di sini ada kalimat, ayahku selalu bertemu banyak orang di kantornya. Kira-kira penggunaan determiner yang benar bagaimana ya? My father always meets many people every day, atau my father always meets much people every day. Ya, many people. Karena people termasuk kata benda yang bisa dihitung, sehingga dia menggunakan many. Lalu yang kedua, kalimatnya berbunyi, aku hanya mempunyai sedikit uang di dompet. Kira-kira penggunaan determiner yang benar gimana ya? I only have a few money in my wallet, atau I only have a little money in my wallet. Ya, benar sekali. A little money. Karena money atau uang itu termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung, sehingga yang digunakan adalah a little. Oke Sobat Genius, itu tadi pembahasan tentang quantifying determiners. Bagaimana? Sekarang sudah semakin paham bukan tentang materi quantifying determiners? Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya, supaya semakin banyak yang paham. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.